Halo, perkenalkan nama saya Siti Fatimah, NIM 2341101021008. Ya, dari kelas 4 KPIC. Saya akan membacakan jawaban UTS Manajemen Media Cetak, Elektronik, dan Online. Saya memilih soal nomor 1 dan nomor 3. Ya, saya akan menjawab soal nomor 1. Ya. Jadi, dalam beberapa minggu terakhir, saya memperhatikan cara saya dalam mengonsumsi media. Dari pengamatan itu, saya menyadari bahwa saya sering mengakses media online, terutama portal berita kompas.com dan detik.com. Biasanya, saya membaca berita itu lewat HP saat menunggu jam kuliah. Praktis, cepat, dan efisien, bisa dilakukan di mana saja. Yang merupakan alasan utama saya menggunakan media online daripada media cetak maupun elektronik. Saya juga cukup sering membaca tulisan di Kompasiana, di blog Kompasiana. Menurut saya, platform seperti itu menawarkan perspektif yang berbeda karena banyak tulisan opini dari orang biasa. Kadang kalau ada isu yang menarik, saya juga mencoba menulis opini singkat. Meskipun tidak rutin, aktivitas ini membuat saya merasa lebih terlibat dalam arus informasi, bukan hanya sebagai pembaca yang pasif. Jenis berita yang saya baca itu cukup beragam, banyak, mulai dari isu sosial, pendidikan, hingga teknologi. Saya merasa portal berita seperti Detik itu biasanya langsung kepada inti, sementara kalau Kompas itu menyajikan berita dengan gaya bahasa yang lebih mendalam, yang lebih rapi. Keduanya itu sama-sama penting bagi saya, tergantung kebutuhan dan waktu yang saya miliki. Selama beberapa hari terakhir, saya jadi lebih sadar akan pentingnya memilih sumber informasi yang sangat kredibel. Di era digital seperti sekarang, informasi itu begitu cepat menyebar, begitu cepat menyebar, yang mana informasi itu belum tentu benar. Untuk itu, saya punya kebiasaan membandingkan berita dari beberapa sumber sebelum mempercayainya. Jika suatu berita hanya bersumber dari media sosial, kayak TikTok, atau yang lainnya, medsos yang lainnya, yang tidak mencantumkan narasumber yang jelas, saya akan mencari berita yang serupa di media lain yang lebih terpercaya, seperti kompas.com sama detik.com salah satunya. Saya melihat bahwasanya media cetak seperti koran itu masih memiliki keunggulan dalam hal akurasi dan kedalaman analisis. Namun, saya jarang membacanya. Media elektronik seperti TV, masih saya sering tonton sesekali. Terutama saat ada berita nasional, berita-berita penting. Tapi secara keseluruhan, media online tetap menjadi pilihan utama bagi saya, karena gaya hidup sekarang kan apa-apa serba online. Menurut saya, tantangan terbesar media online adalah menjaga kualitas di tengah tekanan yang selalu cepat. Manajemen media online perlu memastikan bahwa kecepatan tidak mengorbankan kebenaran. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan media adalah memverifikasi berita sebelum ditayangkan, menyebutkan sumber dengan jelas, serta membedakan antara opini dengan fakta. Saya juga mengapresiasi media yang aktif berinteraksi dengan pembacanya, seperti melalui komentar atau platform menulis blog, kayak Kompasiana, Hal ini kan menciptakan ruang dialog yang sehat antara media dengan audiens. Selain itu, media juga sebaiknya menghindari penggunaan judul yang terlalu menyesatkan, Judul yang terlalu menyesatkan yang hanya demi klik, itu harus dihindari karena itu bisa merusak kepercayaan pembaca dalam jangka yang panjang. Dari pengamatan ini, saya belajar bahwa menjadi konsumen media itu harus bijak, penting. Kita tidak bisa hanya menjadi pembaca yang pasif,
ya, tapi harus mampu menilai, mampu membandingkan dan memilih informasi yang layak dipercaya. Kebiasaan ini akan sangat berguna ya, apalagi dalam kehidupan akademik dan sosial yang sangat dipengaruhi oleh arus informasi. Lanjut, saya akan membacakan jawaban saya nomor 3. Ya. Evaluasi aspek manajemen konten. Jadi selama beberapa tahun terakhir, saya merasa bahwasanya kompas.com itu salah satu situs berita yang paling sering saya buka, khususnya untuk mengikuti berita nasional, ya, politik dan isu sosial. Dari segi kepercayaan, kompas.com itu tetap menjaga standar jurnalisme yang baik. Hampir semua berita mereka itu selalu menyertakan sumber yang jelas, kutipan resmi, dan seringkali disertai latar belakang yang cukup jelas dibandingkan media online yang lainnya. Kompas jarang menerbitkan berita yang sensasional tanpa verifikasi terlebih dahulu. Dari segi struktur, isi di kompas.com itu diatur dengan yang lebih rapi ya, mulai dari bagian news, bisnis, tekno, properti, sampai lifestyle. Setiap berita punya judul yang singkat ya, tapi informatif ya, jelas ya, padat, jelas, tidak berlebihan seperti portal lain. Artikel panjang juga dikemas jadi paragraf-paragraf pendek, jadi nyaman dibaca di layar HP ya. Namun, belakangan ini, saya merasa ada beberapa artikel ringan, soft news, yang terkesan lebih mengedepankan tren media sosial ya daripada konten yang benar-benar substansial. Mungkin mereka melakukan ini untuk menarik perhatian pembaca muda, tapi ini sedikit mengurangi citra Kompas itu sendiri sebagai media yang sangat serius. Contohnya, pada 10 September 2021, Kompas.com itu menampilkan artikel yang berjudul mengenal work session ya, konsep bekerja sambil liburan. Artikel ini membahas gaya hidup yang lagi viral di media sosial. Jadi walaupun menarik, isi artikel ini cukup santai dan kurang dalam analisis dibandingkan berita-berita utama di bidang nasional maupun bidang politik. Penjelasan tentang fenomena sosial ini pun cuma singkat ya, tidak mendalam. Di dalam artikel lain yang berjudul Pemerintah Resmi Tetapkan Libur Nasional dan Cuti Bersama pada tahun 2021, ini jadwal lengkapnya. Artikel ini tuh jauh lebih kredibel ya, karena mengutip langsung dari pernyataan resmi Menteri Pan-RB dan menjelaskan dampaknya untuk sektor transportasi dan pariwisata. Terus, cara Kompas berinteraksi dengan pembaca. Kalau dibandingkan portal berita lain yang lebih agresif, Kompas.com termasuk santai dalam membangun komunikasi dengan audiens. Fitur komentar memang tersedia di beberapa artikel, tapi tidak semuanya. Untuk menjangkau pembaca muda, ya mereka juga aktif di media sosial ya, seperti Instagram, Twitter, dan TikTok, dengan konten yang lebih santai dan visual yang menarik. Selain itu, mereka punya platform berbayar, yaitu Kompas ID, yang menawarkan konten eksklusif dan berkomunikasi lebih dekat dengan pembaca, sehingga dengan pembaca setia lewat newsletter dan forum diskusi. Di aplikasi mobil, mereka juga aktif mengirimkan notifikasi tentang berita-berita penting, meskipun frekuensinya itu tidak terlalu sering agar tidak mengganggu pengguna. Mereka juga sering mengadakan survei singkat tentang pengalaman pakai aplikasi atau berita yang paling disukai pembaca. Adapun saran manajerial, ya berdasarkan observasi dan analisis saya, beberapa saran untuk pengembangan Kompas.com ke depan adalah yang pertama, memperkuat segmentasi konten antara berita serius dengan berita ringan, agar pembaca itu bisa memilih sesuai kebutuhan tanpa merasa terseret ke berita tren semata. Yang kedua itu meningkatkan interaktivitas di platform Kompas ID, misalnya lewat diskusi daring terjadwal atau webinar dengan narasumber berita. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan multimedia seperti infografis, podcast, dan video pendek dalam artikel untuk meningkatkan engagement, terutama di kalangan pembaca muda.
Yang 4. Menjaga keseimbangan antara kecepatan dan kedalaman berita, karena kekuatan utama Kompas sejak dulu adalah laporan yang mendalam, bukan sekedar kecepatan update. Jadi secara keseluruhan, ya Kompas.com itu masih mempertahankan posisinya sebagai salah satu media online terpercaya yang ada di Indonesia. Ya, dengan beberapa pengembangan di bidang interaktivitas dan pengelolaan konten, Kompas.com dapat terus relevan di era digital yang sangat kompetitif ini. Mungkin itu jawaban dari saya, ya semoga bermanfaat. Assalamualaikum.